Berbeda dengan Kabupaten Gianyar, Dinas Pendidikan DKI Jakarta mempersiapkan uji coba pelaksanaan sekolah tatap muka secara terbatas. Dan untuk membahas kesiapan pembukaan sekolah di tengah pandemi, kita segera bergabung bersama epidemiolog Universitas Airlangga, Bapak Windu Purnomo. Selamat siang Pak Windu, salam sehat selalu Selamat siang Pak. Mbak Leti. Alhamdulillah sehat, sehat selalu. Baik Pak Windu, ini kalau kita melihat kondisi saat ini, sebenarnya sudah siapkah sekolah tatap muka dimulai Pak? Ya, jadi yang tahu tentu setiap daerahnya masing-masing ya. Jadi pimpinan daerah yang tahu daerahnya masing-masing. Yang jelas bahwa di misalnya contoh yang tadi yang ada di berita Gianyar, kemudian Bekasi, DKI, ya itu kondisinya masih oranye sampai hari ini. Ya, oranye itu artinya belum aman. Harus dilihat positivity rate-nya juga. Sebagian besar daerah di Indonesia ini masih di atas 5%. Di atas 5% itu masuk high risk, ya, high incidence. Nah, jadi begini, kalau bicara tentang tatap muka, sekolah tatap muka itu bukan hanya menyangkut guru, murid, dan tenaga pendidikan. Karena anak-anak ini, ya, ketika pulang, nanti mereka akan berhadapan dengan orang tua. Kalau anak-anak tidak ada masalah sebetulnya ya. Anak-anak itu kalau tertular pun, mereka sebagian besar selamat. Ya, sebagian besar selamat. Tetapi kalau mereka sampai membawa virus karena ya entah itu di perjalanan, karena kan bukan hanya sekolah, perjalanan berangkat dari rumah ke sekolah, pulang dari sekolah ke rumah, itu sangat high risk ketika di sekitar itu masih tingkat risiko masih tinggi, yaitu positivity rate masih di atas 5%. Nah, mereka bisa tertular dimanapun, termasuk di sekolah masih bisa tertular. Ya, kecuali kalau betul-betul protokol kesehatan 100% loh ya. Ya, guru tidak membuka maskernya sama sekali ketika mengajar. Demikian pula murid. Ya. Kalau murid sampai tertular, entah di sekolah, entah di perjalanan, dan membawa pulang ke rumah, nanti yang akan jadi korban adalah orang tua mereka dan keluarga mereka yang ada di rumah. Ini bukan anak-anaknya sendiri. Baik. Jadi ini harus diperhitungkan matang oleh pemerintah daerah. Ya. Jadi bukan soal sekolah dan anak-anak murid aja, tetapi masyarakat secara umum ya, jadi orang tua mereka ini bisa menjadi korban kalau kita tidak hati-hati di dalam memutuskan membuka sekolah terlalu cepat ketika kondisi masih high risk. Jadi tunggu betul-betul. Kalau sekarang mau uji coba oke, simulasi oke, tetapi tunggu dulu betul-betul dibuka kalau keadaan sudah aman, yaitu paling mudah indikatornya adalah positivity rate kalau sudah di bawah 5%, ya, atau paling tidak daerah itu secara komprehensif sudah ini maksimum kuning. Ya, kalau sekarang masih oranye tentu masih berisiko tinggi. Baik, Pak Windu singkat saja Pak. Mbak Ledi. Baik, Pak Windu singkat saja nih Pak, melihat dengan tingkat kedisiplinan warga saat ini dalam menerapkan protokol kesehatan. Menurut Pak Windu sendiri apakah sudah cukup Pak untuk mencegah penularan COVID-19? Kan gini ya, kata kunci adalah kepatuhan. Tetapi kepatuhan tidak boleh hanya menunggu dari perubahan perilaku akibat edukasi saja ya. Betul-betul yang namanya law enforcement ya, jadi punishment, tapi juga ada reward tentu ya. Itu harus dijalankan betul-betul 100% tanpa diskresi. Dan kedua adalah keteladanan. Kalau itu dilakukan ya, dan law enforcement dengan tangan pemerintah yang kuat, ya saya kira bisa, negara lain bisa kok. Ya. Baik. Jadi kalau hanya menunggu perubahan perilaku saja dari edukasi ya terus-menerus itu butuh waktu. Padahal virus tidak menunggu itu. Ya, virus tiap hari akan terus menular. Jadi tentu law enforcement itu sangat penting dan itu adalah tangan pemerintah. Baik. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Windu Purnomo, epidemiolog Universitas Airlangga atas waktunya bersama seputar News Siang CTI. Sehat selalu Pak dan selamat beraktivitas kembali. Selalu, ye.